Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Masjid Jama, masjid terbesar dan terindah yang ada di India. Masjid Jama dalam bahasa Urdu disebut sebagai Jamia Masjid atau Masjid Ijahanuma, yang artinya Masjid Cermin Dunia. Adalah masjid utama yang berada di kawasan Delhi Tua di India. Masjid ini didirikan oleh Kaisar Mughal, yaitu oleh Raja Shah Jahan yang juga membangun Taj Mahal. Masjid ini terletak di sisi jalan raya yang sangat ramai di Delhi Tua, yaitu di Jalan Chandni Chowk. Nama yang lain untuk masjid ini adalah Masjid Jami, dikarenakan masjid ini selalu dipenuhi oleh jamaah pada hari Jumat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Masjid Jama sendiri juga menyimpan relik, termasuk manuskrip Al-Quran yang tertulis dari kulit rusa. Lokasi ini tak jauh dari The Red Fort, sekitar 2 km sebelah barat Jalan Chandni Chowk, yang merupakan jalan umum yang ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas warga Old Delhi. Sedangkan Old Delhi atau Chandni Chowk sendiri berada tak jauh, kira-kira 3 km dari pusat kota Delhi yang terletak di Chanak Palace di daerah Rajiv Chowk. Masjid Jami Delhi dibangun di atas pondasi yang ditinggikan dari tanah di sekitarnya, kira-kira mencapai 1,5 meter. Dari teras masjid menuju ke bagian dalam masjid dilengkapi dengan 3 anak tangga baik dari sisi timur, utara, dan selatan. Bila dilihat dari belakang, masjid ini terlihat berdiri kokoh di atas tumpukan batu pondasinya. Landasan tempat masjid ini berdiri sejatinya juga adalah sebuah bukit berbatu. Lokasinya yang memang berada di atas bukit ditambah bangunannya yang cukup tinggi menjadikan masjid ini dapat terlihat dari berbagai sudut kota Delhi tua. Pembangunan Masjid Jama ini dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1650 bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1060 Hijriah dan selesai pada tahun 1656 Masehi. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Mughal dalam pembangunan Masjid Jama adalah 10 lakhs rupiah, senilai dengan 1 juta rupiah. Pembangunan masjid ini mendapat perhatian khusus dari Sultan dengan mengutus Perdana Menterinya yaitu Sa'adullah Khan untuk mengawasi langsung proses pembangunan masjid ini. Ada 2 hal yang menjadi perhatian Sultan. Yang pertama yaitu pembuatan kaligrafi Al-Quran yang menghiasi masjid ini, dan yang kedua adalah pembuatan mimbar di mihrab. Mimbar Masjid Jama harus lebih tinggi dari singgasana Sultan yang terletak di Red Fort. Shah Jahan juga membangun masjid-masjid utama di Delhi, Agra, Ajmer, dan Lahore. Denah di Masjid Jama Delhi bahkan sama dengan denah Masjid Jama di Fatehpur Sikri, dekat Agra. Desain dan arsitektur Masjid Badshahi di Lahore yang dibangun oleh putra Shah Jahan, yaitu Aurangzeb pada tahun 1673, hampir menyamai desain Masjid Jama. Masjid Jama yang menghadap ke barat ini selayaknya masjid-masjid yang ada di Indonesia. Seluruh sisinya dikelilingi oleh tiang-tiang melengkung. Di tengah barisan lengkungan pada setiap sisi masjid berdiri sebuah pintu gerbang yang dihiasi ornamen-ornamen khas Islam. Lantai masjid dilapisi dengan batu pualam dengan ornamen bergaris menyerupai sajadah, masing-masing berukuran 95 x 45 cm yang dapat memudahkan jamaah meluruskan syaf sholat. Setidaknya
ada 899 ornamen yang sama dengan lantai dalam masjid. Tangga-tangga ini biasanya dipakai oleh pedagang kaki lima dan penghibur jalanan. Pada petang hari, pintu timur masjid digunakan sebagai bazar ternak ayam dan burung. Pada bagian belakang masjid terdapat 4 menara kecil yang sama seperti menara di bagian depan. 8 menara kecil dan 2 menara tinggi masjid ini semuanya dibangun dalam arsitektur khas Mughal. 2 menara tertinggi digunakan sebagai tempat muazin mengumandangkan azan yang memiliki tinggi 41 meter. Dengan menaiki 135 anak tangga yang terbuat dari pualam hitam dan batu bata ini dapat membawa siapapun yang datang pada keindahan Delhi. Ketiga gerbang Masjid Jama akan membawa setiap orang yang datang ke pelataran tengah masjid, yaitu inner courtyard, sebuah halaman terbuka berukuran 1.200 meter persegi yang mampu menampung sekitar 25.000 jamaah. Di pelataran ini juga terdapat kolam penampungan air yang merupakan kolam tempat berwudu. Di sebelah barat kolam wudu dibangun sebuah tempat yang sedikit ditinggikan dari permukaan lantai sekitarnya yang disebut dika. Dika merupakan sebuah tempat yang disediakan untuk seorang muatlawi atau imam kedua yang mengulang bacaan yang dibaca oleh imam. Di bagian yang lebih dalam terdapat ruang sholat utama seluas 60 kali 27,5 meter persegi. Di sekelilingnya terdapat 11 pintu masuk yang juga berbentuk melengkung. Tidak hanya itu, terdapat pula 1 pintu gerbang utama yang dihiasi ornamen-ornamen penuh warna di seluruh bagiannya, dan menara yang langsung mengapit di kedua sisi pintu gerbang.